Halo teman-teman, saya Milinya Syahputri dengan MPM 2022 43 50 26 84 dari kelas R38 mata kuliah Jaringan Komputer. Saya akan menjelaskan mengenai perangkat lunak jaringan. Perangkat lunak jaringan. Saya akan menjelaskan mengenai perangkat lunak jaringan. Apa itu perangkat lunak jaringan? Perangkat lunak jaringan adalah istilah umum yang menggambarkan berbagai perangkat lunak yang menyederhanakan pengoperasian, desain, pemantauan, dan implementasi jaringan komputer. Perangkat lunak jaringan adalah elemen dasar dari setiap sistem jaringan. Ini membantu administrator dan personel keamanan mengurangi kompleksitas jaringan dan mengelola, memantau, dan mengontrol lalu lintas jaringan dengan baik. Perangkat lunak jaringan memainkan peran penting dalam mengelola infrastruktur jaringan dan menyederhanakan operasi TI dengan memfasilitasi komunikasi, keamanan, konten, dan pertukaran data. Perangkat lunak jaringan memberikan manfaat berharga bagi organisasi. Ini telah menjadi alat penting yang memungkinkan komunikasi 24/7 dan pertukaran informasi tanpa gangguan. Salah satu manfaat paling penting dari perangkat lunak jaringan adalah kaitannya dengan produktivitas. Apa fungsi perangkat lunak jaringan? 1. Memanajemen pengguna memungkinkan administrator untuk menambah atau menghapus pengguna dari jaringan. Ini sangat berguna saat merekrut atau memberhentikan. 2. Memanajemen file memungkinkan administrator memutuskan di mana data disimpan dan mengontrol akses pengguna ke data tersebut. 3. Akses memberi pengguna akses tanpa gangguan ke sumber daya jaringan. 4. Sistem keamanan jaringan membantu administrator menjaga keamanan dan mencegah pelanggaran data. Selanjutnya, komponen perangkat lunak jaringan. Di sini terdapat gambar. Di bagian pertama ada application layer atau lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi merupakan komponen pertama atau bidang aplikasi yang mengacu pada aplikasi dan layanan yang berjalan di jaringan. Ini adalah program yang menyampaikan informasi jaringan, status jaringan, dan kebutuhan jaringan untuk ketersediaan dan aplikasi sumber daya tertentu. Hal ini dilakukan melalui lapisan kontrol melalui antarmuka pemrograman aplikasi atau yang bisa disebut dengan API. Lapisan aplikasi juga terdiri dari logika aplikasi dan satu atau lebih driver API. Di lapisan kedua ada control layer atau lapisan kontrol. Lapisan kontrol ini terletak di pusat arsitektur dan merupakan salah satu komponen terpenting dari ketiga lapisan tersebut. Bisa juga disebutnya otak dari keseluruhan sistem. Disebut juga pengontrol atau bidang kendali. Lapisan ini juga mencakup perangkat lunak kendali jaringan dan sistem operasi jaringan di dalamnya. Ini adalah entitas yang bertugas menerima persyaratan dari aplikasi dan menerjemahkannya ke komponen jaringan. Pengendalian lapisan infrastruktur atau perangkat bidang data juga dilakukan melalui pengontrol. Secara sederhana, lapisan kontrol adalah perantara yang memfasilitasi komunikasi antara lapisan atas dan bawah melalui antarmuka API. Lapisan ketiga adalah lapisan infrastruktur. Lapisan ini juga disebut bidang data, terdiri dari perangkat jaringan aktual atau baik fisik maupun virtual yang berada di lapisan ini. Mereka terutama bertanggung jawab untuk memindahkan atau meneruskan paket data setelah menerima instruksi dari lapisan kontrol. Secara sederhana, bidang data dalam komponen arsitektur jaringan secara fisik menangani lalu lintas pengguna berdasarkan perintah yang diterima oleh pengontrol. Di PPT sebelumnya ada yang membahas tentang API. API ini adalah antarmuka program aplikasi. API ini menyatukan komponen tersebut. Komunikasi antara ketiga lapisan ini difasilitasi melalui antarmuka program aplikasi arah utara dan selatan. API arah utara menghubungkan komunikasi antara aplikasi dan lapisan kontrol, sedangkan API arah selatan
memungkinkan komunikasi antara infrastruktur dan lapisan kontrol. 1. API arah utara. Aplikasi berkomunikasi dengan pengontrol untuk menyajikan status infrastruktur, jaringan, dan meminta sumber daya berdasarkan ketersediaan. Komunikasi antara aplikasi dan lapisan kontrol ini terjadi melalui API arah utara yang membantu menginstruksi sumber daya apa yang dibutuhkan aplikasi dan mengarahkannya ke tujuan yang dimaksud. 2. API arah selatan. Lapisan kontrol berkomunikasi dengan lapisan infrastruktur atau router dan switch melalui API arah selatan. Infrastruktur jaringan diberitahu tentang rute yang harus dilalui data aplikasi berdasarkan konfigurasi yang telah dibuat oleh pengontrol. Pengontrol dapat mengontrol dan mengubah cara router dan switch memindahkan data. API northbound sebagian besar merupakan API RESTful. Lapisan kontrol memutuskan bagaimana aplikasi dialokasikan sumber daya yang tersedia di jaringan. Melalui itu, intelijen otomatis, lapisan kontrol juga menemukan rute ideal untuk aplikasi sesuai latensi dan keamanannya. Selanjutnya, ada jenis perangkat lunak jaringan atau type of network software. 1. Perangkat lunak menyimpan jaringan dalam banyak hal data dalam jaringan seperti anak kecil atau bisa disebut dengan network storage software. 2. Perangkat lunak pengarsipan data di zaman sekarang dengan di jaringan dinamis yang tersebar di berbagai entitas perusahaan yang berfungsi. Data yang salah tempat berarti data hilang atau data archiving software. 3. Perangkat lunak manajemen patch merupakan mimpi buruk bagi karyawan TI untuk menginstal pembaruan pada setiap perangkat satu persatu atau patch management software. 4. Perangkat lunak pengawasan keamanan mayoritas perangkat lunak jaringan berfokus pada penyimpanan data dan menghubungkan perangkat atau disebut dengan security surveillance software. 5. Perangkat lunak manajemen aset salah satu tugas paling menantang dalam organisasi manapun adalah menjaga jaringan tetap berjalan secara efisien atau aset manajemen software. Selanjutnya, ada 20 contoh perangkat lunak jaringan di komputer. 1. MikroTik. 2. Cisco. 3. DoD. 4. Angry IP Scanner. 4. LookAllen. 6. Nmap. 7. Network View. 8. Bitfish. 9. Proxyver. 10. MDMA. 11. Simple Road. 12. CBN Road. 13. Proxy Switcher. 14. PD Proxy. 15. Sistem operasi jaringan. 16. Internet Browser. 17. Shoot FTP. 18. Godzilla. 19. Protokol. 20. WSFTP. Di samping tersebut, ada contoh gambar dari Cisco dan Angry IP Scanner. Sekian penjelasan dari yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak.